Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neneng Holiso Gustia dari SDN Pademangan Barat 01 CGP Angkatan 5 DKI Jakarta. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sampai pada sebuah kesimpulan dan refleksi saya untuk memaparkan koneksi antar materi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui pertanyaan pemantik, yaitu di pertanyaan pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1, ada beberapa hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran. Di antaranya, pembelajaran berpusat pada guru atau teacher centered. Dalam pembelajaran, saya memandang pentingnya transfer pengetahuan dari guru kepada peserta didik, sehingga guru harus aktif mengajar dan peserta didik duduk di tempat duduknya masing-masing dengan pandangan yang terpusat kepada gurunya, dengan harapan dapat membuat peserta didik dengan mudah memahami materi-materi yang saya sampaikan. Yang kedua, yaitu dalam pembelajaran yang saya lakukan, saya lebih sering menggunakan metode, model, atau strategi yang bagus menurut saya, tetapi tidak pernah memperhatikan kebutuhan peserta didik atau pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan. Yang ketiga, saya jarang membuat kesepakatan bersama saat mengawali pelaksanaan pembelajaran. Yang keempat, ketuntasan target kurikulum dalam satu semester seperti yang tertuang dalam dokumen program tahunan, yaitu mengutamakan ketuntasan kurikulum merupakan hal yang penting. Dengan tercapainya standar angka-angka yang tinggi, hasil akhir dalam pembelajaran diharapkan peserta didik mampu mengerjakan ujian dan tugas dengan benar. Dan pertanyaan kedua, yaitu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah terjadinya perubahan dalam pola pikir saya terhadap peserta didik dan pembelajaran. Saya berpikir bahwa selama ini saya hanya tahu sekilas tentang semboyan Ing Ngarso Sung Tulada, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani tanpa mencari tahu makna yang begitu dalam yang terkandung di dalamnya. Peserta didik seharusnya diposisikan sebagai subjek pendidikan yang memegang peranan penting terhadap jalannya pembelajaran. Guru sebagai fasilitator yang mengarahkan peserta didik belajar sesuai potensi, minat, bakat, dan cara belajarnya. Pembelajaran hendaknya dilaksanakan dengan cara AMO, yaitu menyadari bahwa setiap anak itu istimewa, unik, dan memiliki potensi dalam dirinya. Pembelajaran dilaksanakan bukan dengan tuntutan kepada peserta didik, tetapi dengan berpihak pada peserta didik atau menghamba kepada anak, memberikan kebebasan kepada anak untuk belajar sesuai kebutuhannya sehingga terciptanya kemerdekaan belajar. Memberikan kebebasan sebagai pamong juga membawa peserta didik agar tidak kehilangan arah dan membahayakan hidupnya. Pembelajaran seharusnya dilaksanakan dengan berbagai strategi, model, atau metode, serta menggunakan berbagai sumber belajar sesuai dengan perkembangan zaman. Pendidikan budi pekerti hal penting sebagai bekal peserta didik karena nilai-nilai manusia terletak pada budi pekertinya. Budi pekerti juga melatih peserta didik untuk memiliki kesadaran dirinya yang utuh untuk menjadi dirinya sendiri dalam pembentukan karakter anak sesuai profil pelajar Pancasila. Pertanyaan ketiga, yaitu apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama,
pembelajaran berpusat pada peserta didik atau student center, yaitu proses cara perbuatan menjadikan peserta didik aktif belajar dengan mempertimbangkan karakteristik pada diri peserta didik yang akan belajar. Yang kedua, merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, mulai dari metode, model, atau strategi, serta melaksanakan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan merdeka. Yang ketiga, yaitu membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan yang telah dibuat bersama menjadi acuan untuk menerapkan disiplin di kelas. Peserta didik lebih antusias mengikuti aturan yang mereka buat sendiri. Kesepakatan kelas ini menjadi alarm pengingat bagi peserta didik untuk terus berada pada jalur kedisiplinan yang positif. Yang keempat, menjadi teladan, menumbuhkan sikap santun, disiplin, gotong royong, dan kreatif sesuai budaya kearifan lokal. Yang kelima, memberikan semangat serta memberi dorongan dalam menanamkan nilai-nilai karakter sebagai profil pelajar Pancasila. Dan yang keenam, melakukan koordinasi dengan pihak kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang tua murid untuk mewujudkan pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk dapat mengimplementasikan Merdeka Belajar yang menghasilkan profil pelajar Pancasila membutuhkan proses dan waktu. Sudah waktunya untuk kita dapat melakukan perubahan-perubahan hebat untuk memberikan tuntunan terbaik kepada peserta didik. Peserta didik diberi kebebasan untuk bereksplorasi, berinovasi, dan mengembangkan potensi sesuai dengan kodratnya masing-masing. Dengan menerapkan triloka menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tuturi Handayani, dapat membantu tugas kita sebagai pendidik dalam memberikan tuntunan, arahan, serta bimbingan agar tujuan dari Merdeka Belajar dapat terwujud dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.